Pemirsa, Anda menyaksikan Viral News bersama saya, Saradita. Sebanyak 33 prajurit TNI Batalion Artileri Medan diduga terlibat penyerangan terhadap warga Desa Selamat, Kecamatan Sebiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat malam. Hingga kini terdapat 13 korban luka dan satu orang tewas akibat serangan tersebut. Korban tewas bernama Raden Barus berusia 61 tahun. Para oknum TNI tersebut datang tanpa seragam dan menggunakan sepeda motor. Tanpa memberi penjelasan, mereka menyerang warga yang berada di jalan dan di rumah-rumah. Dengan senjata tajam, para prajurit menyisir perkampungan, mendobrak pintu rumah, dan memukul warga yang ditemui. Kini seluruh korban luka akibat keberingasan prajurit Armet 2105 Kilap Sumagan telah dirawat di Rumah Sakit Putri Hijau. Informasi yang beredar, awalnya insiden tersebut bermula ketika sejumlah personel TNI dari Batalion Artileri Medan Armet 2105 Kilap Sumagan cekcok dengan warga. Namun rekan-rekannya membalas dengan menyerang ke pemukiman masyarakat. Sementara itu, analis politik dari Konsultan Survei Indonesia, Karyudi Sutajaputra, mendesak agar 33 oknum prajurit yang menyerang masyarakat Desa Selamat diproses hukum secara objektif dan transparan. Dia juga meminta agar tidak mengambil penyelesaian secara adat. Hal ini guna memberikan efek jera bagi pelaku dan menciptakan terapi atau shock terapi bagi calon pelaku lainnya. Oleh sebab itu, ia menekankan oknum prajurit yang menyebabkan tewasnya Raden Barus harus diproses hukum secara transparan dan profesional. Tak cukup hukum disiplin berupa pemecatan, tapi juga dipidanakan. Terima kasih semua. Amin. Bapak Pangdam sudah menjamin itu semuanya. Ya, terima kasih. Saya ucapkan. Penyerangan warga Deli Serdang, Sumatera Utara oleh puluhan anggota TNI diduga dipicu cekcok di jalan. Kepala Desa Selamat, Bahrun, pada Minggu 10 November mengatakan, sore sebelum penyerangan, pemuda asal desa setempat berseteru dengan prajurit Armet 2105. Namun dia tidak tahu pasti masalah yang memicu pertikaian tersebut. Korban tewas bernama Raden Barus. Ia dianiaya saat keluar dari rumah untuk memastikan apa yang terjadi. Bahrun pun sangat kecewa atas peristiwa ini. Terlebih Raden yang dikenal sebagai tokoh masyarakat tewas dengan luka memar di sekujur tubuhnya. Sementara itu Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengungkapkan kronologi insiden di Deli Serdang beberapa waktu lalu berawal dari keberadaan kelompok atau geng motor di wilayah tersebut. Anggota TNI menegur karena geng motor tersebut mengganggu dan meresahkan masyarakat, khususnya terkait ketertiban di jalan. Menurut Agus, teguran yang diberikan anggota TNI tidak diterima oleh para anggota geng motor. Ketika hal tersebut tidak terima, kemudian terjadilah cekcok, adu mulut, dan berujung perkelahian massal. Perihal kemungkinan mereka yang terbukti terlibat akan dipecat, Agus mengajak untuk menunggu proses hukum selesai.
Menurutnya, jumlah para oknum terduga pelaku yang terlibat bisa bertambah atau berkurang sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Sementara itu, Kapuspen TNI, Maijen Herianto juga telah mengonfirmasi penganiayaan yang diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI yang menelan satu korban meninggal dan sejumlah lainnya luka-luka. Pihaknya masih terus mendalami motif penyerangan terhadap warga sipil di Kecamatan Sebiru-Biru, Deli Serdang yang terjadi pada Jumat malam. Kini seluruh korban luka akibat keberingasan prajurit TNI telah dirawat di Rumah Sakit Putri Hijau. Sebelumnya, Kapendam 1 Bukit Barisan, Kolonel Dodi Yuda juga menyampaikan seluruh prajurit yang terlibat dalam penyerangan tersebut telah ditangani oleh Pomdam 1 Bukit Barisan. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu saudaraku yang saya cintai. Saya Riki Jenderal TNI Muhammad Hasan, Pangdam 1 Bukit Barisan. Pada pagi hari ini, atas nama keluarga besar Pangdam 1 Bukit Barisan, kami menyampaikan permohonan maaf sedalam-dalamnya atas peristiwa yang kemarin terjadi. Kami mohon menjadi lebih bisa menghormati tim oleh bapak-bapak dan ibu sekalian. Marilah kita melepas biar ayah anda, kakek kita tercinta, Bapak Raden Aliman Barus yang telah kembali Papua Tuhan Yesus Yesus. Pada kesempatan ini kemarin saya sudah bertemu dengan pihak keluarga, baik keluarga dari ayah, kakek kita, Bapak Raden Aliman Barus, termasuk beberapa keluarga kemarin masih dirawat. Kami menyampaikan permohonan maaf sekali lagi, dan kami sudah memproses permasalahan kemarin dari beberapa keluarga juga sudah langsung melihat apa langkah-langkah yang kami lakukan. Kami memastikan bahwa peristiwa ini tidak akan berulang kembali. Dan sekali lagi, bersama keluarga besar dan keluarga besar, kami mohon maaf besar-besarnya. Walaupun saya harus menggantikan almarhum, saya Seorang korban bernama Rofika Sanjaya Taringan, berusia 18 tahun, menceritakan detik-detik dikeroyok oleh prajurit TNI di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang pada Jumat lalu. Kala itu ia sedang keluar rumah untuk menuju warung terdekat, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba Rofika melihat ada puluhan orang datang ke kampungnya. Karena takut, Rofika pun lari ke rumah neneknya. Tak disangka, segerombolan tersebut pun mengejar, mendobrak pintu rumah neneknya, dan mengaku mencari orang bernama Andre Ginting. Tak lama kemudian, dia pun diseret keluar rumah dan dipukuli oleh oknum TNI tersebut. Rofika juga dibawa ke markas Armet 2105, namun tak lama kemudian dia diminta untuk pergi. Akibat pemukulan tersebut, ia mengalami luka bagian kepala, tangan, dan punggung. Sementara itu, akibat serangan oleh para oknum TNI, salah seorang warga bernama Raden Barus tewas dan belasan orang lainnya terluka. Sebelumnya, Kolonel Dodi Yuda, Kepala Penerangan Kodam 1 Bukit Barisan, menyatakan ada 33 prajurit Armet 2105 KS yang diduga terlibat dalam penyerangan ini. Dia juga menyampaikan permohonan maaf atas penyerangan yang dilakukan oleh anak buahnya.
Pangdam 1 Bukit Barisan, Lejen Hasan juga memberikan hormat kepada jenazah Raden. Keluarga Raden kala itu tampak tak bisa berhenti menangis di hadapan jenazah korban yang telah diletakkan di dalam peti. Ayah dari 4 orang anak ini dikenal sebagai salah satu tokoh masyarakat sekitar. Kini anaknya telah menjadi yatim piatu karena istri Raden sebelumnya juga telah berpulang. Terima kasih semua. Amin. Bapak Pangdam sudah menjamin itu semuanya. Ya, terima kasih saya ucapkan. Demikian informasi viral news kali ini. Kami akan kembali dengan informasi lain untuk Anda. Tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.